Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Segenap jamaah salat isya, jamaah salat qiyam Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang disebutkan sebagai kemuliaan atau kesempurnaan ketika seseorang itu beragama dengan agama tauhid. Keempat hal itu tertulis dalam kitab Al-I'lamu bi Manaqibil Islam karangan Abul Hasan Muhammad ibn Yusuf Al-Amiri. Buku yang masih bersifat makhtutah dan dikarang di abad ke-12 dari seorang tokoh hebat yang tidak banyak dimuat ensiklopedi keilmuan. Ketika tulisan itu menyebutkan Al-I'lamu bi Manaqibil Islam, pengetahuan akan keutamaan, kesempurnaan yang ada di dalam Islam. Yang pertama ada al-ab'ad al-i'tiqadiyah, yang kedua ada al-ab'ad at-ta'abudiyah, yang ketiga ada al-ab'ad at-ta'amuliyah, dan yang terakhir al-ab'ad al-mazajiyah. Yang pertama dimensi akidah, yang kedua dimensi ibadah, yang ketiga dimensi muamalah, dan yang keempat dimensi hukum. Dimensi yang pertama menjadi penyempurna untuk yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi akidah menjadi pondasi yang menguatkan dimensi yang kedua, ibadah. Jadi jangan kita menyebut ibadah kita benar, muamalah kita baik, hukum kita sesuai dengan aturan dan hukumnya Allah, kalau bertentangan dengan poin yang pertama, al-ab'ad al-i'tiqadiyah, dimensi akidah. Sama seperti jangan bicara tentang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, atau yang kelima, keadilan, kalau bertentangan dengan sila yang pertama, ketuhanan yang maha besar. Kayaknya diganti dengan keuangannya. Makanya Al-Amiri menyebutkan, kalau ingin menjadi mukmin, muttaqi, mutakamil, kalau ingin menjadi seorang mukmin, seorang muttaqi yang sempurna, maka dia tidak akan melepas 4 perkara ini. Pertanyaannya, sejauh mana kekuatan akidah kita? Sejauh mana kekuatan ubudiyah kita? Seberapa kuat kekuatan kita bermuamalah, dan seberapa kuat kita berpegang kepada hukumnya Allah? Bulan Ramadan, bulan yang diperintahkan di dalamnya dengan ibadah puasa. Seruannya jelas, tujuannya juga jelas. Seruannya dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada harfun nida, ada huruf yang fungsinya menyeru, memanggil. Dan yang diseru dan yang dipanggil khitabnya jelas. Alladzina amanu, ada harful mausul yang menyambungkan, dan itu menunjukkan pengkhususan.
Jadi jalur yang menyambungkan ini menjadi jalur khusus karena panggilannya hanya menyentuh kepada orang-orang yang dikhususkan, yang beriman. Tujuannya jelas, la'allakum tattaqun. Ada pengharapan besar yang kuat, yaitu menjadikan orang-orang itu bertakwa. Bukan sekedar bertakwa, tetapi menjadi sosok yang ketakwaannya memiliki kesempurnaan, keluar biasaan dirinya dengan konsep takwanya. Saya yang penting melaksanakan perintah, Pak. Terus ya menjauhi larangannya. Terus ya yang penting amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, banyak nahi mungkarnya apa amar ma'rufnya? Jangan-jangan banyak amar ma'rufnya, nahi mungkarnya dikit. Nyari aman. Jangan-jangan ndak ada nahi mungkarnya blas, karena yang ketahuan ma'rufnya. Padahal nahi mungkar itu lebih susah daripada amar ma'ruf. Kenapa amar ma'ruf? Karena di mana-mana yang diperintahkan yang ma'ruf. Semua perintah itu mengajak kepada yang ma'ruf. Karena ada sisi afdaliyah, ada keutamaan, ada spesifik yang lebih didalamkan di dalamnya. Amar ma'ruf didepankan, baru nahi mungkar. Tapi dalam objeknya yang paling disasarkan, yang paling berat untuk bisa dikerjakan, itu nahi mungkarnya. Makanya kita dihadapkan kepada nahi mungkar di mana-mana. Yang memilih butuh amar ma'ruf sedikit, itu namanya cari aman. Saya berangkat ke sini butuh waktu 38 menit. Harusnya jalan ini kosong. Masuk 11-12 bulan dalam 1 tahun itu kita kerja terus. Kapan kita istirahat tidak bekerja? 1 pekan dalam 7 hari itu ada istirahatnya. Hari Ahad, mungkin ada hari Jumat, kita istirahat tidak bekerja. Ada hak yang kita minta kepada Allah dengan hari, dan itu dilegal standingkan oleh pemerintah menjadi libur, dan kita istirahat tidak beraktivitas. Dari 24 jam tidak mungkin bekerja terus. Pasti ada 3 jam kah, 4 jam kah, 6 jam kah, 8 jam kah. Fisik ini istirahat, mata ini tertidur, raga ini diam. Dan mengapa? Dalam 12 bulan itu kita diminta dan dituntut untuk menghasilkan terus. Kapan kita mengeluarkan? Maksud diminta in terus. Kapan outnya ini di jalan Allah? Uzikum wa iya nafsi bitaqwa. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan ini menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang benar-benar berada dalam ketakwaan di sisi Allah. Ini present continuous tense, fi'il mudhari'. Selalu dalam keadaan terjaga, dalam ketakwaannya, dalam sikap dia merasakan dirinya hanya takut kepada Allah. Berarti tidak bergantung kepada makhluknya Allah, tidak akan pernah bersandar kepada siapapun di antara makhluknya Allah. Dia cuma bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mukmin mutakamil. Mukmin yang memiliki kesempurnaan karena berangkat dari keimanan. Maka poin pertama, akidah itu menjadi dasar. Akidah menjadi pondasi. Akidah menjadi benteng yang membentengi, yang melandasi, yang mengasasi bangunan berikutnya, ibadah, muamalah, dan hukum. Nah, jamaah sekalian, mari sama-sama kita bermuhasabah sampai di mana ibadah kita. Apakah ibadah ini dilandaskan kepada keyakinan? Kita sama-sama tahu puasa itu ibadah, dan kita sama-sama berpuasa. Puasa kita karena Allah.
Tapi pertanyaannya, apa yang kita isi di tengah-tengah ibadah puasa yang kita lakukan? Maka muncul hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis Bukhari dan Muslim itu, man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa minallahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang azur. Azur itu diartikan al-batil, al-batlan, kebatilan. Azur diartikan al-ingkar, kemungkaran. Azur juga diartikan at-tuhmah, memberi ancaman, mendatangkan ketidaktenangan. Jangan-jangan kita ibadah ini tidak tenang gara-gara kepanasan, atau jangan-jangan kita ibadah tidak tenang takut kehilangan. Jangan-jangan ibadah kita juga nggak tenang karena anak tetangga jauh lebih ramai daripada anak kita. Betul ya? Ini berhubungan dengan keikhlasan kita kepada Allah. Maka isilah Ramadan ini dengan ibadah yang tidak mendatangkan sama sekali azur itu tadi. Sederhananya hadis itu kalau diartikan, siapa yang tidak bisa meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh ibadah puasanya. Ya, falaisa minallahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh bagi dia untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Apa bedanya dengan hadis yang lain? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'athas. Berapa banyak yang puasa tidak ada dapat apa-apa kecuali dia cuma menahan lapar dan hausnya saja. Maka jangan sekedar ibadah. Kalau kita sekedar beribadah, yang kita dapat cuma sekedar-sekedarnya saja. Jangan sekedar mendidik anak kita untuk ibadah. Karena kalau kita didik anak kita dengan sekedar-sekedarnya, ya yang didapat sekedar-sekedarnya saja. Saking pinter-pinternya anak-anak kita hari ini, itu mirip-mirip Bani Israel. Mendidik Bani Israel itu tidak pakai pilihan. Nah, ke masjid sama ayah atau berangkat sendiri, jangan pakai pilihan. Yang ada instruksi, ayo berangkat. Itu anak-anak hari ini yang kebanyakan terpengaruh lingkungan Bani Israel. Bani Israel itu sama, pinter-pinter, cerdas-cerdas, canggih-canggih, ya gagah-gagah, ya. Tapi itu tadi ngomel minta ampun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah hari ini, isilah ibadah kita dengan ibadah yang memang berlandaskan kepada kesempurnaan, dan itu berangkat dari sesuatu yang kita sebut dengan yang luar biasa itu tadi. Ya. Dalam muamalah juga sama, demikian juga hukum. Tidak ada yang tidak bergantung kepada aspek yang pertama, akidah. Ketika ini al-abad al-i'tiqadiyah, maka al-khulus lillah, keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau seperti apapun yang terjadi, pasrahnya kepada Allah. Mau terlambat, mau gagal, mau dalam keadaan yang menyulitkan, kita cuma punya Allah Subhanahu wa taala. Maka isi seluruh aktivitas kesempurnaan ibadah yang menyempurnakan ketakwaan kita, muttaqi yang berkualitas, dengan ihdharul qalbi lillahi ta'ala, menghadirkan hati kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Pegang baik-baik pada 4 poin tadi. Kesempurnaan itu pada akidah, pada ibadah, muamalah, dan hukum. Yang kedua, akidah menjadi fondasi yang menyempurnakan ibadah, yang menyempurnakan muamalah kita, bahkan yang menyempurnakan aktivitas hukum kita. Yang keempat, yang ketiga, apabila kesempurnaan beragama ditunjukkan dengan kesempurnaan kita bermuttaqi atau beriman, bertakwa kepada Allah, maka kesempurnaan itu akan ditunjukkan dengan perilaku, dengan pekerjaan, dengan sesuatu yang dilakukan mutakan, yang berangkat pada kesempurnaan. Bahasa kerennya totalitas. Bahasa yang kita sampaikan,
hal yang luar biasa. Yang terakhir, kerjakan hal yang luar biasa. Jangan lakukan yang biasa-biasa saja. Karena hari ini kita tidak sedang dalam keadaan biasa-biasa saja, maka harus ada agenda, harus ada sesuatu, harus ada kegiatan, harus ada aktivitas yang luar biasa. Biar hari-hari yang biasa telah berlalu tidak berlalu biasa-biasa saja, tetapi menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita semua. Akhirul kalam lillahi fi sabilil haq. Nasrullah fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.